Saat ini saya bertugas di Maumere, Flores. Ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan bersama mengenai Maria sebagai Ratu Rosari. Ya. Tema ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kita yang lalu berkenaan dengan pesan-pesan Fatimah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 1917 peristiwa istimewa dan penting yaitu penampakan Bunda Maria kepada ketiga anak gembala, Lucia, Franciscus, dan Jacinta. Kesempatan yang lalu kita sudah mendengarkan bersama mengenai pesan-pesannya untuk kita. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan lebih lanjut berkenaan dengan salah satu pesan penting yang disampaikan oleh Bunda Maria, yaitu permintaannya untuk berdoa rosario. Dan kalau kita lihat dari apa yang telah terjadi 104 tahun yang lampau, Maria menyatakan dirinya sebagai Ratu Rosario. Dan sesungguhnya Maria sebagai Ratu Rosario ini sudah ratusan tahun yang lalu sudah dinyatakan teristimewa oleh Paus Pius ke-5 saat terjadi pertempuran antara Kesultanan Turki dan Kerajaan Kristen Eropa. Pada waktu itu, Kerajaan Turki sebetulnya dalam jumlah pasukan dan persenjataan jauh lebih kuat. Oleh karena itu Paus Pius ke-5 meminta orang Kristen Eropa, orang Katolik untuk berdoa rosario. Dan inilah senjata untuk melawan musuh. Dan akhirnya dalam suatu pertempuran di lembah Lepanto, 7 Oktober 1571, Kerajaan Kristen Eropa berhasil mengalahkan pasukan Turki. Itulah sebabnya 7 Oktober ditetapkan oleh Paus Pius ke-5 sebagai peringatan wajib Maria Ratu Rosari. Dan dalam perjalanan selanjutnya Paus Leo ke-13 di akhir abad ke-19 menetapkan bahwa bukan hanya 7 Oktober menjadi peringatan Rosario, Maria Ratu Rosario, tapi seluruh bulan Oktober dijadikan sebagai bulan Rosario. Dan sampai sekarang kita kenangkan dan rayakan bersama. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Maria menyatakan dirinya sebagai Ratu Rosario adalah peneguhan, adalah penegasan penting yang telah disampaikan oleh Paus Pius ke-5 pada abad ke-16 yang lalu. Maria meminta ketiga anak itu untuk berdoa rosario. Dan Maria menyampaikan untuk apa mereka berdoa rosario. Dan hal yang sama juga akan ditanyakan kepada kita masing-masing. Untuk apa kita berdoa rosario? Dan kita juga sudah mengawali perjumpaan kita malam ini dengan berdoa rosario bersama. Pada penampakan yang pertama, 13 Mei 1917, Bunda Maria mengatakan berdoalah rosario setiap hari untuk mendapatkan damai bagi dunia dan berakhirnya perang. Berdoa rosario untuk mendapatkan damai dan berakhirnya perang. Kita tahu situasi 104 tahun yang lampau adalah Perang Dunia Pertama. Dan Perang Dunia Pertama terjadi dari tahun 1914 dan baru berakhir 1918. Oleh karena itu penampakan Fatimah terjadi di tengah situasi yang tidak gampang, situasi perang dunia. Oleh karena itu Bunda Maria menawarkan sebuah senjata rosario untuk mendapatkan damai bagi dunia dan berakhirnya perang. Lalu 13 Juni Bunda Maria mengatakan, saya menginginkan kalian datang ke sini
pada tanggal 13 bulan berikutnya berdoa rosario setiap hari. Dan secara khusus ia meminta Lucia, nampaknya Lucia masih buta huruf saat itu, ia meminta supaya belajar membaca dan menulis. Mengapa Lucia secara khusus diminta untuk membaca dan menulis? Karena nantinya juga ia akan menulis apa yang menjadi pesan penting yang disampaikan Bunda Maria kepada Lucia. Lalu tanggal 13 Juli, Bunda Maria mengatakan, saya menginginkan kamu datang ke sini pada tanggal 13 bulan yang akan datang. Teruslah berdoa rosario setiap hari. Terus berdoa rosario setiap hari, dan secara khusus pada 13 Juli ini berdoa rosario untuk menghormati Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Oleh karena itu juga Bunda mengingatkan kita pada kesempatan ini, dengan berdoa rosario kita justru menghormati Santa Perawan Maria sebagai Ratu Rosario. Selain menegaskan bahwa melalui rosario kita menghormati Maria sebagai Ratu Rosario, juga dengan berdoa rosario kita mendapatkan damai di bumi dan berakhirnya perang. Dan Bunda Maria menegaskan tidak ada seorang pun selain Santa Perawan Maria dapat membantumu. Tidak ada satu manusia lain selain Santa Perawan Maria yang dapat membantu kita untuk mendapatkan damai dan mengakhiri perang. Nanti juga akan mengingatkan kita bahwa berakhirnya perang bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang batin di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat, dalam dunia kita. Bunda Maria, Ratu Damai, Ratu Rosari membantu kita. Lalu juga di dalam penampakannya yang ketiga 13 Juli 1917 ini, Maria juga menyampaikan untuk menambahkan sebuah doa pada akhir setiap perpuluhan Salam Maria. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman-Mu. Saya kira ini juga doa yang sekarang sudah tidak asing lagi bagi kita, karena kita menggunakannya atau memakai doa ini, mengucapkan doa ini saat kita berdoa rosario. Tadi juga kita sudah doakan bersama dalam doa rosario pada bagian akhir setiap persepuluhan Salam Maria, ya Yesus yang baik, dan seterusnya. Doa ini juga mengingatkan kita betapa kita diundang untuk memohon kerahiman Tuhan, untuk mengampuni segala dosa kita, dan menyelamatkan kita dari api neraka, dan tentu membawa jiwa kita, menghantar kita masuk ke dalam surga. Suatu doa yang indah berkenaan dengan harapan masa depan kita, harapan akan kehidupan, kebahagiaan abadi. Lalu tanggal 19 Oktober, Bunda Maria mengatakan, saya ingin kamu terus pergi ke Cova Dairia pada tanggal 13 setiap bulan, teruslah berdoa rosario setiap hari. Perlu diingat, untuk bulan Agustus, Bunda Maria menampakkan diri bukan pada 13, sebagaimana yang dijanjikan, tetapi terjadi pada 19 Agustus. Mengapa hal itu terjadi? Karena Lucia, Fransiskus, dan Jacinta ditahan oleh pemerintahan setempat, kemudian juga diinterogasi, kemudian akhirnya baru dibebaskan kemudian berapa hari kemudian. Kemudian pada tanggal 19 mereka pergi ke tempat penampakan dan Bunda Maria menampakkan diri. Bukan pada tanggal 13 Agustus, melainkan pada tanggal 19 Agustus.
Lalu 13 September, Bunda Maria berpesan, teruslah berdoa rosario untuk mengakhiri perang. Penegasan yang sama bahwa dengan kekuatan rosario dapat mengakhiri perang. Pada bulan Oktober, Tuhan juga akan datang. Bunda berduka cita dan Bunda Karmel dan Santo Yosef bersama anak-anak Yesus. Semuanya untuk melimpahkan berkat ke atas bumi. Di sini Bunda menjanjikan bahwa bulan berikutnya, yaitu pada bulan Oktober, 13 Oktober, Maria nanti akan menampakkan diri dalam 3 rupa, yaitu Maria dengan bermantel biru bersama dengan Santo Yosef dan kanak-kanak Yesus, lalu Maria Bunda berduka cita, dan Maria Bunda Karmel. Dan dari 3 rupa Maria ini mau menunjukkan kepada kita, yaitu 3 misteri dalam doa rosario, yaitu misteri gembira, yaitu Maria datang bersama dengan Santo Yosef dan kanak-kanak Yesus, dia bermantel biru, itu adalah misteri gembira. Sedangkan dalam rupa Maria Bunda berduka cita, itu misteri sedih, yang malam hari ini kita renungkan bersama peristiwa-peristiwa sedih. Sedangkan Maria Bunda Karmel berkenaan dengan peristiwa mulia. Perlu diketahui waktu itu misteri terang belum. Misteri terang baru diumumkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000 yang lalu, 2001 2000 yang lalu. Sedangkan sebelumnya itu hanya 3 misteri, misteri gembira, misteri sedih, dan misteri mulia. Kalau kita melihat Maria dengan bermantel biru bersama dengan Santo Yosef dan kanak-kanak Yesus, kita bisa mengerti mengenai peristiwa gembira. Bunda berduka cita itu juga bisa kita mengerti lebih gampang, yaitu misteri sedih. Sedangkan peristiwa mulia itu dikaitkan dengan Maria Bunda Karmel. Dan ini tentu juga berkaitan dengan pesan atau janji yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada Santo Simon Stock berkenaan dengan skapulir suci. Pada tanggal 16 Juli 1251, Bunda Maria menampakkan diri kepada Prior Jenderal pemimpin umum Ordo Karmel zaman itu, Simon Stock, dan mengatakan sambil memegang skapulir, inilah tanda keselamatan. Barang siapa yang dengan tekun dan setia mengenakan skapulir suci akan diluputkan dari api neraka. Diluputkan dari api neraka jelas dengan sendirinya akan juga membantu kita untuk masuk dalam kebahagiaan surgawi. Lalu 66 tahun kemudian kurang lebih, Maria juga memperlihatkan diri kepada Paus Yohanes 22 sebelum dia menjadi paus, yang disebut juga dikenal dengan Bulla Sabatina. Bunda Maria juga mengatakan bahwa aku adalah Bunda Rahmat Ilahi, aku akan turun setiap hari Sabtu pertama ke api penyucian untuk menjemput orang-orang yang selama hidupnya menjaga kemurnian sesuai dengan status hidupnya, setia mengenakan skapulir suci, dan setia berdoa rosario, menjemput di api penyucian untuk dibawa masuk surga. Karena itu tidaklah mengejutkan bahwa Maria dari Gunung Karmel, Maria Bunda Karmel dikaitkan dengan peristiwa mulia. Lalu 13 Oktober, Bunda Maria juga berpesan, saya mengharapkan sebuah kapela dibangun di sini demi kehormatanku. Jadi sebuah kapela akan dibangun untuk menghormati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Saya adalah Ratu Rosario Suci, Regna Rosari. Teruslah berdoa rosario setiap hari. Diminta untuk terus berdoa rosario setiap hari. Oleh karena itu kita berdoa rosario bukan hanya bulan Oktober atau bulan Mei, tetapi setiap hari sepanjang kehidupan kita untuk berdoa rosario. Dan dalam kesempatan penampakan terakhir, penampakan ke-6 ini, 13 Oktober, Bunda Maria juga menegaskan bahwa
perang akan segera berakhir dan para prajurit akan segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan kita tahu beberapa bulan setelahnya, setelah penampakan 13 Oktober ini, di tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah sekilas apa yang menjadi pesan Bunda Maria secara khusus. Saya ambil poin-poin penting berkenaan dengan undangan dari Bunda Maria, pesannya supaya kita berdoa rosario dan untuk apa? Ya, menghormati Santa Perawan Maria sebagai Ratu Rosario, memohonkan damai berakhirnya perang. Selanjutnya kita melihat spiritualitas Rosario. Dengan spiritualitas Rosario kita lalu menyadari bahwa Rosario itu mempunyai makna yang sangat mendalam. Doa Rosario itu membantu kita untuk juga mengetahui dan juga tentu menghayati lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal penting dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik dalam perjalanan siara iman kita. Maka ada beberapa poin penting yang juga patut kita catat berkenaan dengan spiritualitas Rosario. Pertama, Rosario itu justru adalah ringkasan, rangkuman dari seluruh Injil. Mengapa demikian? Kalau kita merenungkan dengan baik, yaitu misalnya saja dengan peristiwa-peristiwa Rosario, peristiwa sedih, 5 peristiwa sedih, 5 peristiwa gembira, 5 peristiwa terang, 5 peristiwa mulia. Kalau kita melihat semuanya itu tidak lain adalah juga apa yang dikutip dalam Injil. Misalnya kita juga selain menyebutkan peristiwa-peristiwa apa, juga dibacakan perikop-perikop Injilnya. Maka itu kita lalu sadar bahwa ketika kita berdoa rosario, menyebutkan peristiwanya, apalagi ditambah dengan kutipan perikop dari peristiwa yang bersangkutan, sebetulnya kita membaca mengenai kisah Injil itu sendiri. Maka rosario sesungguhnya satu poin penting pertama adalah ringkasan seluruh Injil. Maka lalu ada yang berani mengatakan, tidak lain adalah Paulus ke-6 mengatakan bahwa rosario adalah Injil Yesus Kristus menurut Maria. Injil Yesus Kristus menurut Maria. Suatu penegasan bahwa rosario dengan misteri-misteri tadi, dengan merenungkannya sebetulnya adalah ringkasan seluruh Injil. Lalu yang berikutnya bahwa rosario adalah doa yang dipusatkan pada misteri inkarnasi yang menyelamatkan. Kontemplasi mengenai misteri-misteri Yesus. Itu kita tahu dari apa yang menjadi peristiwa-peristiwa rosario tadi. Misalnya mulai dengan Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Kemudian Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem. Itu adalah misteri inkarnasi. Bagaimana Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan nanti berpuncak pada peristiwa Paskah, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Itu berarti dengan berdoa rosario, dengan merenungkan misteri-misteri rosario, sebetulnya kita mengkontemplasikan, memeditasikan, merenungkan secara lebih mendalam berkait dengan misteri-misteri hidup Yesus yang menyelamatkan kita umat manusia. Kemudian juga rosario adalah berkontemplasi bersama Maria tentang Tuhan yang menjadi manusia, menderita, disalibkan, dan bangkit dari alam maut. Dengan demikian adalah misteri inkarnasi, kemudian juga misteri Paskah, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Lalu rosario adalah doa permohonan yang sederhana, tak kunjung putus, ulet, adalah juga sarana pertumbuhan. Rosario kalau kita
hayati dengan baik dan kita tekuni, kita akan merasakan sungguh bahwa rosario mengingatkan kita sebagai sebuah doa yang sederhana. Doa yang sederhana artinya bahwa setiap umat, mulai dari paus di Roma sampai umat yang sederhana, buat orang-orang yang terpelajar maupun orang yang buta huruf, orang yang sehat maupun orang yang sakit, semua bisa mendoakan doa rosario. Doa yang begitu sederhana dan juga menunjukkan kepada kita kesabaran supaya ulet, tekun, dan setia. Dan ini membantu kita untuk bertumbuh di dalam iman. Kalau kita perhatikan doa rosario kurang lebih setengah jam. Suatu waktu yang kalau dilihat barangkali juga cukup untuk kita luangkan betul, berikan waktu di dalam doa kita. Dan itu juga tentu butuh kesabaran, ketekunan dalam mendoakan semuanya ini. Karena seringkali orang itu mau cepat-cepat selesai dalam doa. Tapi sebetulnya doa yang sejati bukan soal cepat atau selesai menyelesaikan sebuah doa, tapi bagaimana kita mengalami Allah yang menyelamatkan kita, mengalami Allah yang menyembuhkan kita, mengalami Allah yang menguatkan kita bersama dengan Bunda kita Maria dalam doa rosario. Lalu rosario itu kekuatan misioner yang menghasilkan pertobatan. Jadi doa rosario kalau kita perhatikan dengan baik akan juga menyadarkan kita, mengingatkan kita kekuatan misioner yang menghasilkan pertobatan. Harus kita akui bahwa masing-masing kita adalah pendosa. Bukan hanya orang lain berdosa, tapi kita sendiri yang berdoa rosario itu adalah juga pendosa. Kita manusia adalah pendosa. Maka dengan bertekun dalam berdoa rosario, sebetulnya kita disadarkan untuk juga bertumbuh di dalam kesadaran akan dosa dan jelas dengan sendirinya menghasilkan pertobatan. Bagian kedua dari doa Salam Maria itu sungguh sangat indah, berkenaan dengan kekuatan misioner menghasilkan pertobatan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Doakanlah kami apa? Orang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Suatu doa yang luar biasa, kesadaran akan dosa dan kesadaran juga untuk menghasilkan pertobatan. Walaupun mungkin selama doa kita tidak kurang memperhatikan aspek ini, tapi saya harap barangkali dengan permenungan kita malam ini menyadarkan kita betul-betul bahwa kita juga adalah pendosa dan juga tentu mohon bantuan Bunda Maria untuk mendoakan kita sehingga menghasilkan pertobatan. Dan dengan menghasilkan pertobatan tentu adalah juga pertumbuhan iman dan pertumbuhan di dalam kekudusan. Lalu rosario juga menyoroti peran keibuan Maria. Bunda Maria adalah seorang ibu yang begitu baik, prihatin dengan situasi kita. Dan dia mau berbuat apa yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Yaitu juga membantu kita untuk pertobatan kita. Dan dengan pertobatan itu juga membawa kita kepada keselamatan, kebahagiaan kekal di dalam kehidupan kita. Lalu rosario adalah memiliki ritme kehidupan manusiawi. Ada situasi gembira, ada saat sedih, ada hal-hal yang memberikan terang, tetapi kadang-kadang juga gelap di dalam kehidupan kita. Ada saat-saat yang membahagiakan, membawa kemuliaan di dalam kehidupan kita. Ritme kehidupan manusiawi. Oleh karena itu ketika kita berdoa rosario, seringkali juga disesuaikan dengan situasi kehidupan kita. Ketika kita lagi gembira, tentu kita lebih cocok menggunakan misteri gembira. Kalau misalnya kita berada dalam situasi kedukaan, ada orang yang saudara-saudari kita yang dekat dengan kita meninggal misalnya, tentu lebih cocok adalah kita berdoa misteri sedih. Atau juga ketika kita mengharapkan
kebahagiaan abadi, kehidupan kekal bagi saudara kita yang meninggal, barangkali juga lebih cocok misalnya misteri mulia. Apa yang menjadi ritme kehidupan kita terungkap jelas di dalam doa rosario. Lalu juga rosario adalah doa orang kecil. Kita hayati sebagai orang kecil dan miskin, merasa tak berdaya, letih dan lesu oleh pelbagai gangguan di dalam doa. Oleh karena itu juga doa rosario mengingatkan kita kesadaran bahwa kita ini kecil dan tak berdaya. Hanya bisa mengulang-ulang apa yang bisa kita buat di dalam kehidupan kita sambil menanti dengan penuh kesabaran kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu doa rosario adalah juga sebuah doa permohonan. Memohonkan bantuan Allah bagi orang lain melalui Bunda Maria. Mendaraskan rosario itu kita mengorbankan waktu dan tenaga untuk sesama. Makanya juga dalam doa rosario juga menjadi kesempatan kita melakukan silih bagi keselamatan orang lain, bagi kebahagiaan orang lain di dalam kehidupan kita. Lalu doa rosario adalah juga doa keluarga. Seluruh anggota keluarga bisa berkumpul untuk berdoa. Dan ketika berdoa bersama, doa rosario menyatukan keluarga. Kalaupun mungkin ada anggota keluarga yang lain belum mau berdoa rosario, baik kita barangkali menjadi penggerak pertama, berdoalah rosario mulai dengan sendiri, lama-lama yang lain bisa bergabung. Ini akan pelan-pelan menyatukan kita semua sebagai satu keluarga dan bisa dalam satu komunitas. Rosario adalah juga latihan kesalehan yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan liturgi. Rosario kalau kita lihat bukan bagian dari liturgi, tetapi meditasi tentang misteri-misterinya menjadi sebuah persiapan yang baik bagi liturgi. Makanya juga kalau kita lihat, kita perhatikan di paroki-paroki tertentu, khususnya pada bulan Mei atau bulan Oktober, sebelum misa diawal juga dengan doa rosario. Itu adalah satu praktik yang sebetulnya menolong persiapan yang baik untuk liturgi, persiapan yang baik untuk perayaan Ekaristi. Ya, apalagi kalau dengan membantu merenungkan misteri-misteri itu. Misteri-misteri dalam doa rosario akan membantu persiapan untuk perayaan Ekaristi, perayaan liturgi. Dengan memperkenalkan misteri-misteri Kristus, rosario mempersiapkan umat untuk merayakan misteri yang sama dalam kegiatan liturgis. Kemudian kita selanjutnya melihat bagaimana rosario dan para paus. Saya sebutkan sini beberapa paus yang di dalam kehidupan mereka punya peran untuk menyebarluaskan atau juga menegaskan peran rosario dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, sebagai orang Katolik. Paus Leo ke-13 yang tadi sudah saya ceritakan, dia juga lah yang menetapkan bulan Oktober sebagai bulan rosario. Dia katakan bahwa rosario adalah senjata rohani yang ampuh untuk melawan kejahatan yang melanda masyarakat. Doa rosario adalah senjata rohani yang ampuh untuk melawan kejahatan yang melanda masyarakat. Dalam ensiklik Supremi Apostolatus Officio 1 September 1883. Itulah juga sebabnya kalau kita melihat, kita juga berdoa, Bunda Maria juga meminta untuk berdoa mendatangkan damai dan berakhirnya perang. Atau saat ini juga Paus Fransiskus mengajak kita untuk berdoa untuk berakhirnya pandemi COVID-19 adalah suatu ajakan yang menunjukkan kepada kita kekuatan rosario yang luar biasa sebagai senjata rohani yang ampuh untuk melawan kejahatan yang melanda masyarakat. Lalu Paus Pius ke-12
mengatakan, jika kalian berdoa rosario bersama, kalian akan mengalami damai dalam keluarga. Kalian akan akrab bersama. Jika kalian berdoa rosario bersama dalam keluarga, kalian akan mengalami damai dalam keluarga. Kalian akan akrab bersama. Oleh karena itu, sebagaimana halnya juga pesan Bunda Maria di Fatima, doa rosario bukan hanya mendatangkan damai di dunia, tetapi juga mendatangkan damai dalam keluarga. Keluarga, komunitas yang paling kecil dalam masyarakat. Doa rosario mendatangkan damai dalam keluarga. Lalu Paulus ke-6 mengatakan bahwa ciri Injili dari doa rosario dan inspirasi kristosentrisnya. Oleh karena itu Paulus ke-6 menegaskan bahwa rosario itu sangat Injili. Maka tadi juga saya tegaskan bahwa doa rosario adalah juga ringkasan dari seluruh Injil dan juga inspirasi kristosentrisnya karena berkenaan dengan misteri Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, misteri inkarnasi, kemudian juga misteri pas, penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Sedangkan Yohanes Paulus kedua menegaskan doa rosario, doa yang mengagumkan karena kesederhanaan dan kedalamannya dalam surat apostolik Rosarium Virginis Mariae. Dan dalam surat apostolik ini, Rosarium Virginis Mariae inilah kemudian Yohanes Paulus kedua juga menegaskan mengenai misteri terang, menambahkan satu misteri lagi di dalam doa rosario. Selanjutnya kita melihat mengenai rosario dan para kudus. Beberapa orang kudus mempunyai penghayatan tersendiri. Saya ambil beberapa. Santa Teresa dari Lisieux itu mempunyai devosi Maria yang luar biasa. Dan itu bersumber atau juga dari devosi keluarganya. Keluarganya adalah keluarga yang saleh. Dan kesalehan mereka ungkapkan, mengekspresikannya antara lain dalam devosi mereka kepada Bunda Maria. Dan Santa Teresa juga mengalami kesembuhan karena senyum Santa Perawan Maria. Ia juga menulis sebuah puisi, salah satu puisi yang cukup panjang. Judulnya, Mengapa Saya Mencintaimu, Oh Maria. Ia melukiskan beberapa dasar yang diambil dari kitab suci, mengapa ia mencintai Bunda Maria. Jalan kecil yang diajarkan oleh Santa Teresa tidak lain, ia juga melihat mana Bunda Maria menghayatinya dalam kekecilan dan kesederhanaan hidupnya. Lalu Santo Padre Pio, saya kira seorang kudus yang juga sangat populer, menegaskan bahwa untayan manik-manik rosario sebagai senjata yang luar biasa ampuh untuk melawan setan. Jadi doa rosario adalah untayan manik-manik ini, manik-manik rosario ini adalah sebagai senjata yang luar biasa ampuh melawan setan. Seorang uskup agung dari Amerika Serikat, Fulton Sheen, menegaskan ada tiga hal yang membuat setan gemetar. Ada tiga hal yang membuat setan gemetar. Pertama, nama suci Yesus. Yang kedua, darah suci Yesus. Yang ketiga adalah devosi kepada Bunda Maria. Dan devosi kepada Bunda Maria salah satunya adalah doa rosario. Dan doa rosario ini antara juga menurut Santo Padre Pio, senjata yang ampuh, yang luar biasa untuk melawan setan. Lalu Beato Alan de la Roche, itu berkenaan dengan 15 janji Santa Perawan Maria kepada orang-orang Kristen yang dengan setia berdoa rosario. Salah satu dari 15 janji itu adalah, barang siapa dengan setia melayaniku dengan mendoakan rosario akan menerima rahmat-rahmat yang mengagumkan. Barang siapa dengan setia
melayaniku, antara lain dengan mendoakan rosario, akan menerima rahmat-rahmat yang sungguh mengagumkan. Lalu Beato Titus Brasma, seorang kudus dari Belanda, ia meninggal di kamp konsentrasi Dachau di Jerman. Dan sebelum meninggal dia menyerahkan rosarionya kepada perawat yang akan memberikan injeksi suntikan maut kepadanya yang membawa kematian kepada Titus Brasma. Dan perawat itu mengatakan bahwa saya tidak bisa berdoa. Lalu Titus berpesan, kalau Anda tidak bisa berdoa, cukup katakan, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa. Dan ternyata kemudian setelah Perang Dunia Kedua, perawat ini akhirnya bertobat dan memberi kesaksian tentang Titus Brasma pada waktu proses untuk penggelaran kudus dari Titus Brasma. Kemudian saya ingin tambahkan sedikit mengenai devosi. Devosi adalah ungkapan cinta kita kepada Maria. Dan cinta kita kepada Maria itu ada 3 tahap. Pertama, mengenal Maria. Mengenal Maria lebih pada soal pengetahuan, info-info, pengetahuan mengenai Maria. Para teolog tentu menolong kita. Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium nomor 67 menegaskan, hendaklah mereka mempelajari kitab suci, ajaran para bapa, dan pujangga suci, serta liturgi-liturgi gereja di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, dan dengan cermat menjelaskan tugas-tugas serta kurnia-kurnia istimewa Santa Perawan yang senantiasa tertujukan kepada Kristus, sumber segala kebenaran, kesucian, dan kesalehan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan mengikuti misalnya renungan atau juga pendalaman iman bersama mengenai Maria, itu adalah juga salah satu tahap penting untuk mengenal Maria. Bukan hanya sekedar devosi-devosi buta belaka, melainkan ada pendasaran di mana kita memahami dengan baik dan tentu akan menolong kita, devosi kita itu semakin bermutu. Lalu yang kedua adalah mengagumi Maria. Dari mengenal, mengagumi rasa kagum akan Maria. Hal-hal indah dalam dirinya yang membuat kita kagum. Tentu itu karena kita mengenalnya dengan baik. Dan dalam Lumen Gentium nomor 67, Bapak-Bapak Konsili menegaskan, selanjutnya hendaklah kaum beriman mengingat bahwa bakti yang sejati, devosi yang benar, tidak terdiri dari perasaan yang mandul dan bersifat sementara, tidak pula dalam sikap mudah percaya tanpa dasar. Lalu akhirnya meneladan Bunda Maria. Mengenal, mengagumi, meneladan. Pada akhirnya inilah puncaknya satu devosi yang sehat membawa kita untuk kepada meneladan Bunda Maria. Mengikuti teladan Maria, serupa dengan Maria, dan pada akhirnya kalau serupa dengan Maria, serupa dengan Kristus sendiri. Karena Maria adalah murid Kristus yang sempurna. Dan dalam Lumen Gentium nomor 67, sekali lagi Konsili Vatikan kedua, para Bapak Konsili menegaskan bakti atau devosi itu bersumber pada iman yang sejati. Ia mengajak kita untuk mengakui keunggulan Bunda Allah dan mendorong kita, sekali lagi mendorong kita untuk sebagai putra-putrinya mencintai Bunda kita dan meneladan keutamaannya. Banyak keutamaan yang bisa kita lihat, kita pelajari, dan kita kagumi dari Bunda Maria. Kerendahan hatinya, kesederhanaannya, imannya, dan seterusnya. Dan banyak hal yang bisa kita gali dari kehidupan Bunda Maria. Bakti devosi yang sejati, bukan hanya mengenal, bukan hanya mengagumi Maria, tetapi bagaimana kita meneladan keutamaan-keutamaannya, sehingga kita juga pada akhirnya menjadi serupa dengan dia, serupa dengan putranya Yesus Kristus Tuhan kita.
Dengan mencintai Maria, mengenal, mengagumi, meneladan, sebetulnya kita diubah. Kita menjalani hidup baru. Maria adalah murid Yesus yang sempurna. Kalau kita meneladan Maria, kita pun juga akhirnya menjadi seorang yang sempurna, seorang yang kudus. Sebagaimana diharapkan oleh Yesus sendiri. Hendaklah kamu sempurna, sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Meneladan Maria menjadi murid Yesus yang sejati, berarti juga menjadi manusia baru. Misalnya Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Ia ketika dibawa kaki salib, peristiwa di Kalvari, Yesus menyerahkan ibunya kepada muridnya, inilah anakmu. Kemudian menyerahkan ibunya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan murid itu kemudian menerima Maria di dalam rumahnya. Dan Yohanes sungguh hidupnya berubah karena tinggal bersama dengan Maria. Setiap hari tentu ia berdialog, bergaul dengan Maria. Ia menjadi seorang yang sungguh berubah. Sekurang-kurangnya kita tahu Yohanes itu punya dua kelemahan, yaitu punya ambisi besar dan punya watak yang keras. Ambisi besar itu ditunjukkan bersama dengan saudaranya, mereka mau supaya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Tapi Yesus mengatakan untuk hal itu bukan dia yang berhak memberikannya. Tetapi kemudian kita tahu setelah tinggal bersama dengan Maria, murid yang dikasih Yesus ini berubah. Kemudian dia mengajarkan kerendahan hati. Dalam Injil Yohanes, dalam bab 13, dialah salah satu penulis Injil mengisahkan mengenai kisah pembasuhan kaki, saling membasuh kaki satu sama lain. Kemudian Yohanes dia punya watak yang keras. Suatu saat dalam perjalanan ke Yerusalem mereka harus melewati kota orang Samaria. Yang ketika tahu Yesus dan rombongannya mau pergi ke Yerusalem, orang-orang Samaria menolak untuk melewati daerah mereka. Lalu apa reaksi Yohanes? Tuhan turunkan api dari langit, bakar kota mereka. Watak yang sangat keras. Tetapi kemudian dalam hidupnya bersama Maria, setelah dia tinggal bersama Maria, hidupnya sungguh berubah. Nampak jelas dalam Injilnya, Injil Yohanes dan surat-surat Rasul Yohanes, dia selalu menegaskan supaya tinggal dalam kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Allah adalah kasih. Oleh karena itu barang siapa yang tinggal dalam kasih, tinggal dalam Allah. Ini lahir justru kalau kita lihat dari pengalaman Yohanes, murid yang dikasih Yesus, tinggal bersama dengan Maria. Ia belajar banyak dari Maria, bagaimana seharusnya hidup sebagai murid Yesus yang sejati. Dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga bisa belajar dari Maria, bagaimana seharusnya kita hidup untuk akhirnya dibaharui di dalam kehidupan kita. Rosario adalah senjata ampuh, komitmen untuk hidup baru. Maria mendoakan kita. Dia ibu yang baik. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Rosario Perawan Maria secara berangsur-angsur memperoleh bentuknya dalam milenium kedua di bawah bimbingan Roh Kudus. Tak terbilang orang kudus mencintai doa ini. Dan pimpinan gereja senantiasa menganjurkannya. Rosario adalah doa yang sederhana tapi sangat mendalam. Pada ufuk milenium ketiga ini, Rosario tetap merupakan doa yang sangat bermanfaat. Doa yang ditetapkan untuk menghasilkan panen kekudusan. Doa yang ditetapkan untuk menghasilkan panen kekudusan. Orang bisa menjadi kudus dengan tekun berdoa rosario. Itulah penegasan Paus Yohanes Paulus II dalam Rosario Virginis Mariae nomor 1. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, beberapa catatan berkenaan dengan Maria sebagai Ratu Rosario. Semoga berguna bagi kita semua dalam perjalanan kita menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Tuhan memberkati Anda semua. Bunda Maria mendoakan kita.
Baik, saya kembalikan kepada. Terima kasih Romo Buyung yang sangat jelas dengan memberikan renungan malam hari ini kepada kami semua. Namun izinkan saya untuk merangkum sedikit dari supaya kami semua memahami bahwa kenapa kita berdoa Rosario menurut Bunda Maria, yaitu untuk menghormati Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci dan mendoakan kedamaian dunia dan berakhirnya perang untuk kondisi perang dunia pertama waktu itu secara nyata, dan bagi kita untuk saat ini juga untuk memohon kedamaian dalam berperang dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Romo. Dan Bunda Maria menegaskan tidak ada satupun manusia yang membawa damai di dunia ini selain Bunda Maria. Oleh karena itu, kita diminta berdoa Rosario setiap hari, bukan hanya pada bulan Mei dan Oktober. Terima kasih Romo Buyung atas renungan malam hari ini.